dilakukan oleh KPK. Dan pemirsa, kita akan membahas bagaimana pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang resmi dimulai oleh pemerintah sejak 16 Juni kemarin. Sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR Pak Lalu Hadrian Irvani dan pengamat pendidikan UIN Pak Jejen Musfa. Selamat malam Pak Lalu, Pak Jejen, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami, bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung ke Pak Lalu dari Komisi 10 mungkin. Sejauh ini bagaimana kemudian Komisi 10 memantau perkembangan SPMB? Meski kita tahu belum lama begitu ya, sejak 16 Juni kemarin, 4 hari maksud saya sudah berjalan. Sejauh ini apa catatan Anda dalam pelaksanaan SPMB sejauh ini, Pak Lalu? Baik, Mas Said, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian kami Komisi 10 hari ini. Pertama, masih terdapat isu pungli. Oke. Nah, kenapa saya mengatakan isu? Ini kami sedang menelusuri apakah itu benar atau hanya sekedar rumor saja atau cerita dari orang-orang terhadap pungli atau jual beli besi itu. Kemudian yang kedua, di daerah-daerah masih belum jelas persentase jumlah jalur-jalur yang akan dimasuki oleh calon siswa-siswi kita. Artinya dari SPMB ini kan ada 4 jalur, domisi, kemudian prestasi dan afirmasi. Nah ini daerah-daerah belum tersosialisasikan dengan baik, khusus untuk SMP dan SMA. Sehingga para orang tua calon siswa-siswi kita masih kebingungan untuk memilih jalur yang mana. Kemudian persyaratan dari 4 jalur tersebut juga kurang tersosialisasikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, pengawasan di tingkat daerah ini juga belum dilaksanakan secara maksimal. Kayak lembaga-lembaga terkait seperti DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi juga harus dilibatkan memantau dan mengawasi pelaksanaan SPMB ini. Karena kita punya harapan bahwa SPMB ini akan jauh lebih bagus, jauh baik, jauh lebih transparan dibanding PPDB di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat, kami tentunya berharap agar koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu walaupun SPMB ini berjalan harus tetap dilakukan. Nah, itu 3 temuan dan harapan kami, Pak Said, bahwa pemerintah daerah yang menjadi eksekutor sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2024 harus menggunakan dinas pendidikan di masing-masing daerah untuk mengacu kepada juklak-juknis yang tertuang pada Permendikbud nomor 3 tahun 2025. Sementara begitu. Baik, ada 4 catatan dari Komisi 10 begitu ya. Sebelum kita coba mendalami ini, tadi sebetulnya Pak Lalu, Pak Jejen, kami juga mengundang dari Kemendikbud yang seharusnya punya kapasitas ini menjawab hal ini, cuma sayangnya belum bisa bergabung hingga saat ini. Saya mau ke Pak Jejen. Pak Jejen, kalau pengamatan Anda seperti apa berkaitan dengan penerapan atau implementasi dari SPMB 2025 ini? Anda mungkin juga memantau di lapangan. Bagaimana catatan Anda, Pak Jejen? Baik, terima kasih Mas Lalu, Pak Lalu, seperti Mas Said. Pertama, permasalahan di mana pertama saya melihat ada persoalan di kapasitas internet, kemudian kapasitas server kita, dan juga kita bisa melihat juga tentang kualitas aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah.
dalam hal ini ada Pemda ataupun pusat. Ini kita pasti lalu ada problem di kapasitas satu sisi, tapi juga bisa jadi masalah di kualitas aplikasi gitu. Yang paling mengkhawatirkan adalah jika problem itu menyangkut terkait dengan pungli. Kalau problem pertama tadi sudah disediakan solusi berupa posko bantuan, dan itu secara filosofis tepat, karena seharusnya pemerintah melayani ketika masyarakat tidak bisa mengakses atau masyarakat mengalami kendala teknis pendaftaran, maka kebijakan bantuan luring maupun tadi merupakan jawaban yang sangat tepat, humanis. Tetapi sekali lagi, solusi atas pungli ini mengharuskan etikabilitas kepala sekolah, orang yang terlibat langsung dalam sistem aplikasi tersebut di satu sisi, tapi di sisi lain kita bisa membaca kepala sekolah adalah korban dari satu sistem di mana yang menitip bisa jadi yang punya kuasa, katakanlah pejabat yang menitip nama-nama tertentu, dan ini di mana sekolah lemah posisi karena sekolah itu ditunjuk oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur, bupati, wali kota, atau kemungkinan lain kepala sekolah bukan bantu tapi memang aktor. Jadi memang kepala sekolah tidak punya etikabilitas sehingga tidak bisa keluar dari kondisi supply and demand. Setiap tahun masyarakat punya animo yang terhadap sekolah-sekolah negeri. Apakah karena gratis, Mas Aid, Pak Lalu, atau memang menganggap sekolah-sekolah negeri masih kualitasnya di atas swasta. Demikian Mas Aid. Baik, ada banyak catatan juga dari Pak Jejen selaku pengamat pendidikan. Saya mau kembali ke Pak Lalu. Dari sejumlah catatan tadi, ditambah juga dengan catatan dari Pak Lalu tadi, apakah hal ini sebelumnya sudah diantisipasi pada saat pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen mungkin RDP dengan Komisi 10 berkaitan dengan implementasi SPMB ini? Apakah ini juga sudah dibicarakan hal-hal seperti ini, Pak Lalu? Ya, jadi komunikasi terus kami lakukan, baik pada saat raker dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan SPMB ini. Nah, di raker itu pun kami sudah mengingatkan terkait dengan hal-hal teknis ini, seperti server, kemudian bagaimana nanti tatkala server mengalami gangguan, apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Tapi sejauh ini dilakukan langkah-langkah sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan daerah untuk membentuk desk SPMB yang saya lihat di layar monitor juga kan di beberapa tempat seperti di DKI sudah mulai ya, di daerah-daerah lain. Dengan adanya desk pengaduan SPMB ini menjadi solusi sementara sampai kami meminta untuk upgrade atau perbaikan dari server yang hari ini mengalami gangguan. Ya, kita juga menyadari bahwa karena ini adalah program baru butuh adaptasi sehingga perlu perbaikan ke depan. Nah, itu yang kita
kita antisipasi dan menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi sejauh ini masih ada solusi yang dilakukan oleh baik di Dinas Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan Dasar. Kami meminta juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan pengawasan secara berkala. Ya. Kemudian melakukan antisipasi terkait dengan faktor-faktor non teknis. Yang saya maksud teknis ini misalnya masih ada titipan atau ordal dan sebagainya. Ya. Nah, di SPMB ini mohon tidak ada lagi jalur-jalur ordal, tidak ada lagi titipan baik itu gubernur, anggota DPR. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Nah, antisipasi secara teknis sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dengan menguji Kepodik. Nah, di SPMB ini kan tidak boleh ada penambahan rombel. Nah, ini satu kemajuan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Jangan sampai nanti ada afirmasi kemudian rombel bertambah lagi. Kalau itu sampai terjadi, maka kita kembali ke PPDB yang sebelumnya banyak persoalan. Seperti itu Mas Said. Oke, baik. Saya mau ke Pak Jejen. Pak Jejen, kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang sistem ini menurut Anda sudah cukup baik untuk menggantikan PPDB sebelumnya? Karena kan kita tahu bahwa implementasi dari sistem ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di PPDB. Kalau Anda melihatnya seperti apa Pak Jejen? Baik, Mas Said, Pak Guru, kami hormati. Jadi saya melihat sistem tidak begitu signifikan perbedaannya sistem zonasi, Mas Said. Hanya pada yang paling utama adalah jika sistem itu menggunakan jarak rumah ke sekolah, sementara sistem domisili ini menghilangkan penggunaan jarak tersebut, menggunakan alamat rumah. Di sistem domisili lebih luas peluang orang tua untuk memilih sekolahnya. Itu di satu sisi. Tetapi yang paling menjadi catatan menurut saya saat ini adalah antisipasi terjadinya pungli jual beli tadi dengan usulan dari Komisi 10 harus adanya pengawasan. Tetapi pengawasan itu saya membacanya ada dua. Ya. Yang pertama adalah pengawasan melalui sistem. Artinya bagaimana pendaftaran ini betul-betul menggunakan sistem yang melalui aplikasi yang tidak ada intervensi human di sana. Jadi pengawasan baik, tetapi pengawasan terhadap aktor-aktor kunci yang punya akses terhadap sistem tersebut juga penting, Mas Said. Misalnya, bagaimana aparat yang kita miliki itu sebelumnya menurut saya termasuk KPK memberikan semacam sosialisasi termasuk DPR tentu saja kepada para sekolah ini sebagai kunci aktor yang dalam hal ini saya menyebut sebagai power tend to corrupt tadi jangan sampai terjadi. Jadi di sini kepala sekolah menjadi kata kunci termasuk di dalamnya dinas pendidikan agar pengawasan by system juga diikuti dengan pengawasan melalui aktor-aktor kunci yang katakanlah punya wewenang untuk menandatangani kelulusan tersebut. Terakhir, Mas Said, menurut saya pada akhirnya pengawasan seberlapis apapun, sebagus apapun, kalau kita minus kepemimpinan yang punya etikabilitas, nah ini problemnya Mas Said. Apakah
para kepala sekolah, dinas pendidikan tidak tergoda dengan iming-iming rupiah. Saya kira ini yang penting juga, Mas Said. Terima kasih. Oke, baik. Nampaknya masalah ini juga kebanyakan ada di pelaksana teknisnya begitu ya, di pemerintah daerah, kemudian runut lagi ke kepala sekolah. Kalau dari Pak Lalu, Komisi 10, apakah ini juga ikut dipantau Pak Lalu terhadap pemerintah pusat dalam hal ini? Bagaimana kemudian pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikdasmen ini mengawasi pelaksana teknis di lapangan? Apakah ini juga disiapkan oleh pemerintah pusat untuk kemudian mengawasi di lapangan pelaksanaan SPMB ini, Pak Lalu? Sejauh ini saya melihat teman-teman di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sangat concern sekali terhadap pengawasan pelaksanaan dari Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tersebut. Nah, terbukti beberapa dari daerah-daerah kita ketika mengalami persoalan atau kendala teknis maupun non-teknis, saya melihat teman-teman Dikdasmen sigap untuk turun ke lapangan dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Nah, lagi-lagi yang ingin saya sampaikan bahwa karena memang tahun ini adalah tahun pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dengan istilah SPMB ini, ya tentu kita memaklumi jika terjadi kekurangan-kekurangan yang ada, tetapi kekurangan-kekurangan itu harus betul-betul kita minimalisir, jangan sampai mengganggu proses penerimaan itu sendiri. Karena hajatan dari PPDB berubah menjadi SPMB ini tentu adalah agar proses penerimaan murid baru ini betul-betul lebih baik, lebih transparan, lebih objektif dibanding PPDB sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Sehingga harapan kami di Komisi 10, kami juga akan melakukan fungsi pengawasan. Hari ini teman DPR dan termasuk Komisi 10 sedang melaksanakan reses, turun ke dapil masing-masing dan kami langsung memantau pelaksanaan SPMB di masing-masing daerah di seluruh Indonesia ini. Nah, kalaupun misalnya terjadi kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan SPMB ini secara teknis maupun non-teknis, kami akan segera menghubungi Mendikdasmen atau mencari solusi atau jalan keluar dengan pemerintah daerah sekaligus menghubungkan dengan pemerintah pusat. Baik, Pak Lalu, kalau kita KPK kan juga ini mencium adanya pungli di penerimaan sistem dari penerimaan murid baru sebelumnya yang kita kenal dengan PPDB begitu ya, sekarang SPMB. KPK memberikan rekomendasi agar dikeluarkan surat keputusan atau SK penetapan wilayah zonasi dan kapasitas daya tampung peserta didik baru. Sehingga proses penerimaan peserta didik baru ini berjalan dengan baik dan benar begitu, tanpa ada tindakan korupsi atau suap di sana. Bagaimana menurut Anda, Pak Lalu? Ya, sebenarnya yang disampaikan oleh KPK berdasarkan hasil survei SPI tahun 2024 itu sudah kami sampaikan pada saat raker dengan Mendikdasmen. Kami menyarankan kepada Mendikdasmen sebelum SPMB ini dilaksanakan, maka tentu harus ada pemetaan proporsi jumlah siswa dengan jumlah sekolah yang ada di daerah masing-masing. Maksud saya di sini sekolah negeri. Nah, sehingga satu solusi mungkin yang bisa dilaksanakan adalah melaksanakan SPMB bersama antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kita ketahui bahwa untuk jenjang SMP dan SMA memang dari jumlah siswa atau tamatan SD maupun tamatan SMP yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hari ini, kalau semua mereka mendaftar di negeri dengan kapasitas sekolah negeri kita hari ini, ya tentu tidak bisa akan tertampung. Nah, sehingga salah satu solusi yang yang kami usulkan pada saat raker itu adalah melaksanakan SPMB dengan sekolah swasta seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi kemarin baru-baru ini sudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa sekolah swasta juga gratis. Nah, ini angin segar sebenarnya yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi yang disampaikan oleh KPK tersebut, menurut hasil survei SPI sudah kami sampaikan pada saat raker dengan Mendikdasmen. Antisipasi juga sudah dilakukan. Nah, tetapi lagi-lagi bahwa ini adalah sistem baru, tentu butuh penyesuaian-penyesuaian. Nah, kadar-kadar kelemahan, kemudian gangguan-gangguan baik teknis yang terjadi di lapangan hari ini, ya tentu bentuk dari adaptasi kita
dengan menggunakan sistem yang baru ini. Moga-moga ke depan nanti dari kelemahan-kelemahan kita hari ini bisa kita belajar dan bisa lebih baik lagi untuk sistem penerimaan kita yang tahun-tahun berikutnya. Baik, Pak Lalu tadi Anda sudah menyampaikan hal itu begitu ya, salah satunya juga tadi SPMB yang seharusnya dilakukan bersama antara swasta dan negeri. Apakah terus seperti apa kemudian respons dari Kemendikbudristek? Ini yang seharusnya kita minta juga dari Kemendikbudristek. Namun sayangnya tidak bisa bergabung malam ini Bapak-Bapak. Saya mau konfirmasi ke Pak Lalu saja. Jadi seperti apa respons dari pemerintah pusat saat itu berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan barusan? Ya, jadi pada prinsipnya kalau pemerintah pusat sangat setuju dan tidak ada masalah. Tetapi lagi-lagi persoalannya adalah karena eksekutornya adalah pemerintah daerah, tidak semua pemerintah daerah di Indonesia ini dengan kapasitas APBD yang mereka miliki tidak semua bisa menanggung jumlah siswa yang sekolah di sekolah swasta. Nah itu persoalan, sehingga menjadi tugas kami di Komisi 10 dan tentunya dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memformulakan ini sehingga ada jalan keluar, dan nanti dalam waktu dekat kemungkinan setelah masuk masa sidang kami akan bertemu dengan Mendikbudristek melaksanakan rapat kerja lagi untuk mengevaluasi SPMB tahap pertama, sekaligus persoalan-persoalan yang terjadi akan kita cari solusi. Yang kedua, kami juga akan membahas terkait dengan putusan MK yang menyatakan bahwa sekolah gratis juga bisa dilaksanakan oleh sekolah swasta. Ya tentu kita akan meminta kajian, meminta analisis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap putusan MK tersebut. Saya rasa kalau kita duduk bersama, mencari solusi bersama, insya Allah selalu pasti ada jalan keluar. Seperti itu Mas Said. Oke, Pak Lalu, kalau kita melihat hasil survei penilaian integritas begitu atau SPI yang dilakukan oleh KPK pada pendidikan dasar 2024, ini KPK menemukan sebesar 24,65% adanya dugaan suap atau praktik koruptif di sana. Apakah ini juga menjadi salah satu bahan pertimbangan atau bahan kajian teman-teman di Komisi 10 untuk kemudian menyusun sistem ini agar betul-betul bebas dari perilaku koruptif atau suap? Ya, lagi-lagi ini jadi PR berat kita sebenarnya. Karena memang kembali ke mental dari para pemangku kebijakan yang ada di daerah khususnya, baik itu kepala sekolah, kepala dinas, kemudian para aparatur daerah sebagai pelaksana dari rekrutmen calon siswa-siswi kita ini. Nah, saya berharap dengan adanya warning dari KPK ini, maka kita harus lebih berhati-hati lagi. Saya berharap kepada para pemangku kebijakan pendidikan di daerah-daerah untuk mengantisipasi. Nah, sudah saatnya hari ini kita terbebas dari perilaku korup, dan jangan sampai perilaku itu justru masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, ini yang sudah sangat tidak baik lagi. Nah, sehingga saya berharap ke depan supaya dengan transparansi dan model baru yang ada di SPMB ini bisa mencegah hal-hal tersebut. Kalau secara teknis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, langkah-langkah antisipasi untuk mencegah hal-hal tersebut sudah dilaksanakan dan memang kita dilaporkan oleh Pak Menteri terkait hal tersebut. Nah, tetapi lagi-lagi pelaksanaan di lapangan memang tidak mudah. Masih ada 1, 2, bahkan beberapa tempat mulai ada isu. Nah, isu ini sedang kami telusuri apakah benar di sekolah tersebut sudah ada daftar misalnya 1 kursi 8 juta, kemudian ada yang 5 juta dan sebagainya. Nah, ini sedang kami telusuri. Moga-moga itu hanya sebagai rumor saja dan tidak benar adanya. Tetapi saya meyakini para kepala sekolah kita, para panitia SPMB di daerah memiliki moral yang baik dan tidak mungkin akan berperilaku koruptif. Kalaupun ada, ya itu hanya segelintir saja. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Baik, saya mau ke pengamat pendidikan Pak Jejen. Pak Jejen, kalau penilaian Anda seperti apa berkaitan dengan temuan KPK tadi bahwa sekitar 20% ini masih ditemukan perilaku koruptif dalam dunia pendidikan kita, utamanya pada saat penerimaan murid baru. Bagaimana tanggapan Anda melihat hal ini? Iya, sekali lagi sebagaimana saya jelaskan tadi Mas Said, bahwa ini soal bagaimana pengawasan ini berfungsi ya. Jadi Pak Lalu sudah memberikan informasi bahwa
pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir pungli tersebut. Tetapi tentu praktek di lapangan tidak sesederhana mendesain solusi-solusi tersebut, karena ini terkait dengan kapasitas dan etikabilitas kepala sekolah, kepala dinas, dan aparatur di daerah. Oleh karena itu, pengawasan menjadi kunci, Mas Said, menurut saya. Pengawasan dalam konteks ini yang belum kita jelaskan tadi adalah bagaimana peran peserta masyarakat, Mas Said. Keberanian, kemauan untuk melaporkan, jadi turut menjadi watchdog, demikian begitu. Jadi keterlibatan masyarakat, orang tua menjadi penting untuk juga membantu para aparat atau sistem yang sudah dibangun menjadi sistem yang bottom up. Yang kedua, saya kira peran pers semacam Berita Satu TV ini saya kira juga penting, Mas Said. Bagaimana kita terus menyuarakan pentingnya etikabilitas pemimpin, proses rekrutmen siswa yang dipenuhi dengan kejujuran begitu. Nah, saya ingin menambahkan sedikit, Mas Said, soal antisipasi. Sesungguhnya problem utama kita adalah mindset masyarakat yang tadi menganggap bahwa seolah-olah sekolah negeri ini lebih berkualitas di satu sisi, dan tentu yang pasti sekolah negeri itu gratis. Padahal kebijakan terbaru kita tadi Pak Lalu sudah menyatakan, pertama ada putusan MK yang menyatakan bahwa pendidikan dasar gratis. Saya kira ini akan menjadi peluang untuk kita agar masyarakat tidak sepenuhnya berharap kepada sekolah negeri yang terbatas jumlahnya. Mereka mencoba bergeser ke swasta. Jadi kalau ada jaminan dari pemerintah untuk menindaklanjuti pendidikan gratis, saya kira ini akan menjadi solusi. Yang kedua, ada sekolah Garuda saat ini, ada sekolah rakyat yang sedang digagas oleh pemerintah. Nah, saya kira sosialisasi sekolah ini menjadi penting agar sekali lagi masyarakat tidak sepenuhnya berbondong-bondong hanya ingin menyekolahkan ke sekolah negeri. Yang terakhir, Mas Said, saya kira kalau bicara komunikasi antara DPR, terutama Komisi 10, saya kira bukan dengan Kementerian Pendidikan dasar, tetapi juga di sana ada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan terkait misalnya pendidikan gratis itu untuk memastikan bahwa masyarakat juga bisa memilih sekolah swasta, termasuk di dalamnya Kementerian Dalam Negeri. Politik anggaran, saya berharap di Komisi 10 betul-betul dipastikan, diyakinkan bahwa ada urun rembuk, ada jaminan dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah yang memang APBD-nya tidak bisa mengcover untuk pendidikan gratis. Intinya adalah bagaimana kemudian kebijakan ini bisa dilakukan secara lintas kementerian begitu ya, bukan hanya Kemendikdasmen, khususnya anggaran. Tadi ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Pak Jejen, Pak Lalu, terima kasih banyak sudah bersedia berbincang bersama kami. Kita harapkan penerapan SPMB ini menjadi setidaknya solusi. Baru berjalan 4 hari, kita akan pantau terus beberapa hari ke depan seperti apa kemudian masalah-masalah yang muncul untuk menjadi bahan evaluasi. Terima kasih banyak Pak Lalu, Pak Jejen sudah bergabung bersama kami. Berita Utama, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu sehat. Ya, makasih Mas. Dan pemirsa